lagi berenang nih. Ini kita sekarang lagi di air. Kok kamu nggak pakai ini? Aku cukup pakai ini aja. Oh iya dah. Oke. Hai sahabat Edunitas, ketemu sama aku lagi, Intania Nuraida. Dan aku Hilmi Ali. Kita hari ini bakalan ngebawain konten Edu Info. Oke, nah sebelum kita masuk ke topiknya, aku tuh sebenarnya pengen nanya dulu sama Kak Hilmi. Sebenarnya kenapa sih tadi waktu mau mulai videonya itu harus ada tarian-tarian? Sebelumnya kan aku berenang, tadi kan kita habis berenang. Ternyata atraksi tadi yang dilakuin sama Kak Hilmi itu berkaitan sama topik yang bakalan kita bawain hari ini, yaitu hewan-hewan terunik di lautan. Di topik kali ini kita akan menjelaskan tentang hewan-hewan laut terunik di lautan. Dan di lautan itu ternyata ada tingkat-tingkatnya. Kita akan membacakan hewan-hewan laut ini, terunik ini di setiap kedalaman di laut gitu. Nah, mengenai kedalaman di laut ini akan dibacakan oleh Kainta. Oke, ya jadi tadi seperti yang disampaikan sama Kak Hilmi, kalau laut ini dibagi beberapa bagian berdasarkan kedalamannya. Ya. Nah, yang kita tahu ini ada 5. Ada 5 zona laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada epipelagic zone atau yang disebut dengan the sunlight zone. Atau zona epipelagic ya? Ya, zona epipelagic ini di situ adalah zona permukaan laut sampai kedalaman 200 meter. Oh. Jadi di bagian situ itu masih banyak cahaya matahari yang bisa masuk. Oke, jadi di situ mungkin banyak fitoplankton. Oh, berarti kayak ikan, ya kura-kura apa? Penyu. Ya, ikan hiu itu gitu, semua masih di zona itu. Okay. Yang selanjutnya itu ada zona mesopelagic atau the twilight zone. Oke, itu kedalamannya antara 200 meter sampai 1000 meter. Itu tidak banyak cahaya matahari yang bisa masuk ke dalam bagian itu. Oke, yang ketiga ada bathypelagic zone atau the midnight zone. Ada di antara kedalaman 1000 meter sampai 4000 meter di bawah permukaan laut. Itu sudah semakin gelap lagi. Yeah. Namanya juga the midnight zone. Oke, selanjutnya ada abyssopelagic zone. Sebutannya adalah the abyss. Jaraknya antara 4000 meter sampai 6000 meter di bawah permukaan laut. Itu lebih gelap lagi. Itu gelap. Iya, benar gelap banget. Yang terakhir ini ada hadal zone atau the trenches. Nah, itu adalah bagian laut yang terdalam. Kedalamannya 6000 meter sampai 11000 meter di bawah permukaan laut. Itu udah paling dalam ya? Itu udah paling dalam. Jadi itu tuh ukuran kayak buat palung gitu. Palung kan adalah bagian terdalam dari lautan. Oke, selanjutnya mengenai hewan laut yang terunik di setiap kedalaman ini. Yang pertama akan dibacakan oleh aku dulu. Oke, yang pertama itu ada namanya Nautilus. Jadi dia di zona epipelagic. Jadi paling atas tadi ya? Ya, atau the sunlight zone. Nautilus itu merupakan hewan laut seperti campuran antara siput dan cumi-cumi. Gitu. Jadi hewan ini sudah hidup lebih dari 265 juta tahun yang lalu sebelum adanya dinosaurus. Jadi sampai sekarang itu masih hidup. Ada. Kamu tahu kan yang bentuknya kayak cangkang terus ada kayak gurita di mulutnya gitu. Nggak pernah lihat? Enggak, belum. Nggak pernah lihat. Oh iya, jadi kayak gitu bentuknya. Dan itu tuh gambarnya muncul di sini. Jadi sebelum zaman dinosaurus itu dia sudah ada. Dan sampai sekarang itu hidup gitu. Makanya karena itu merupakan salah satu hewan yang selamat dari tragedi jatuhnya meteor pada zaman dinosaurus. Jadi kan dinosaurus kan waktu itu banyak yang mati kan karena ada meteor. Nah, itu tuh dia salah satu yang masih hidup nyata di lautan itu. Nah, itu tentang si Nautilus ini. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Kainta. Oke, selanjutnya tentang cumi transparan atau yang punya nama latin Ancistrocheirus lesueri. Cumi-cumi transparan ini memiliki fotofores. Fotofores itu adalah bagian tubuh yang bercahaya, yang menghasilkan cahaya. Nah, fotofores sendiri itu digunakan oleh cumi-cumi ini untuk melindungi dirinya dari predatornya. Jadi dia kayak berkamuflase gitu. Oh, bisa gitu ya? Iya. Kayak bunglon gitu berarti? Mungkin caranya yang beda. Kalau itu kan warna tubuhnya berubah, ini ada cahaya-cahayanya gitu. Itu juga berfungsi untuk menarik mangsanya. Untuk cumi-cumi transparan ini, itu ada di seluruh lautan tropis dan juga subtropis pada kedalaman 200 sampai 200 meter atau pada zona
twilight zone, di mana jumlah cahayanya itu yang bisa masuk ke zona itu sedikit. Makanya tadi hewan itu tadi punya tubuh atau bagian organ yang bercahaya, yang menghasilkan cahaya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Hilmi. Oke. Nah, jadi yang kedua ini di zona bathypelagic atau the twilight zone ini ada namanya hewan laut itu viperfish atau ikan viper. Jadi ikan ini merupakan ikan predator dan ikan migrasi dengan panjang tubuhnya antara 64 sampai 260 mm. Dia ikan predator tapi kecil. Ikan migrasi, maksudnya pindah dia, gitu? Dia bisa berpindah-pindah, jadi misalkan di lautan ini dia pindah lagi ke lautan mana, gitu. Tergantung makanannya gitu ya. Ikan ini memiliki gigi panjang yang menyebabkan ia tidak bisa menutup mulutnya sendiri. Jadi saking panjang giginya dia nggak bisa kayak gini aja gitu. Gitu, giginya panjang soalnya gitu, jadi nggak pernah bisa nutup mulutnya sendiri. Ngunyahnya nggak tahu gimana. Iya juga ya. Iya. Terus kemampuan lain dari ikan ini adalah ia bisa mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Gitu. Sama kayak tadi yang ya, jadi tapi hanya sebagian, jadi di bagian bawahnya kalau nggak salah ikannya itu untuk memancing mangsanya atau sebagai komunikasi antar pasangan atau rivalnya. Jadi kalau misalkan dia ketemu ikan yang sama persis dengan cahaya yang sama, ya dia akan komunikasi lewat itu. Oke. Itu ya. Jadi itu salah satu sistem komunikasinya ya? Ya, betul. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya Kak Intan. Oke, ini untuk yang keempat. Yang keempat ini ada anglerfish. Anglerfish ini atau disebut juga sebagai ikan sungut atau ikan pemancing. Jadi sebutannya lumayan banyak karena bentuknya yang unik. Sebagian besar dari anglerfish ini, khususnya yang betina, itu memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, rahangnya lebar, giginya tajam, dia punya sungut. Sungut itu kayak antena gitu. Sungutnya tadi itu menyerupai cambuk atau alat pemancing. Nah, itu tadi makanya sebabnya dia dipanggil sebagai ikan pemancing. Nah, antenanya itu atau sungutnya itu berfungsi untuk memancing mangsanya. Karena pada sungutnya itu ada organ yang bercahaya. Gitu. Jadi ada yang cahayanya, ada lampunya ya. Iya, ada lampunya, kan dia juga hidup di zona yang kedalaman sinar matahari tidak dapat masuk. Jadi untuk mungkin berjalan atau menentukan arah itu dia menggunakan cahaya itu. Itu berarti kayak di film Nemo ya. Di film Nemo kan ada tuh ikan yang kayak gitu, anglerfish ya. Tahu film Nemo? Tahu dong. Tahu, iya. Untuk anglerfish yang jantan itu ukurannya bisa 6 kali lebih kecil dari anglerfish betina. Jadi ukurannya tuh kecil banget. Ketika anglerfish jantan itu dewasa, dia udah nggak bisa mencari makan sendiri. Jadi caranya adalah dia menggigit salah satu bagian dari tubuh anglerfish betina. Gigit apanya? Menggigit bagian tubuhnya Ya, atau bagian itu. kulitnya. Nah, satu anglerfish betina itu bisa digigit oleh 6 anglerfish jantan. Waduh. Tapi keuntungan dari kehidupan parasitnya itu, jadi kalau misalnya mereka mau berkembang biak, itu anglerfish betinanya itu nggak perlu nyari jauh-jauh pejantannya. Jadi langsung aja ngeluarin telur, yang satu ngeluarin sperma, nanti terjadi pembuahan. Gitu. Dikeluarin jadinya ya? Iya, pembuahannya secara eksternal. Jadi kayak gitu. Nah, jadi yang terakhir, di terakhir itu kan ada namanya pendalaman zona handal ya, atau the trenches tadi kan, dari 6.000 sampai 11.000 meter ya. Nah, itu kan ternyata masih ada beberapa makhluk hidup yang hidup di sana. Kayak misalkan cacing, ikan yang lain itu masih ada ternyata di sana. Nah, tapi di paling pedalaman paling pojok 11.000 itu cuma ada satu makhluk laut. Apa itu? Yang hidup di sana, dan itu dia masih bertahan di sana. Itu ikan yang lain udah nggak bisa. 11.000 tuh udah mentok banget. Kenapa nggak bisanya? Ya saking dalamnya, jadi tekanannya oksigennya yang menipis gitu-gitu. Jadi cuma ada satu makhluk hidup kayak gitu ya. Jadi ini namanya adalah protis. Protis ini bukan merupakan ikan ataupun tumbuhan. Gitu. Namun terkadang beberapa di antaranya dapat dikatakan juga tumbuhan jenis lumut atau binatang invertebrata atau tanpa tulang belakang. Ya. Makhluk ini dapat hidup di kedalaman mencapai 11.034 meter. Itu udah dalam banget di sana. Dan menjadi satu-satunya makhluk yang hidup di kedalaman tersebut gitu. Beberapa ilmuwan percaya bahwa makhluk hidup ini merupakan bentuk kehidupan pertama di bumi. Jadi dia lebih mirip tumbuhan gitu ya? Iya, jadi bukan bakteri sih. Ya kayak bisa dia tumbuhan, bisa dianggap hewan juga kadang. Tapi kadang buat keduanya gitu. Ya gitu, itu informasinya. Tapi kalau soal mau makan apa itu belum dapat.
Mungkin makan temennya sendiri bisa. Makan temen. Gitu. Kenapa jadi serem? Oke, itu saja dari kita tentang 5 hewan terunik di Kedalaman laut. laut. Ya. Oke, buat sahabat Erinitas yang mungkin tahu ada hewan laut yang terunik yang ada di kedalaman laut, bisa tulis nanti di kolom komentar. Dan juga menurut sahabat Erinitas, mana dari yang kita sampein tadi yang paling unik, bisa juga disampaikan di kolom komentar. Iya, betul. Oke, sahabat-sahabat Erinitas, jangan lupa untuk tetap Like, share, subscribe, dan juga komen di bawah. bawah ini. Oke. Untuk sahabat Erinitas yang punya ide apa yang bakalan kita sampein, itu bisa disampaikan lewat kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye-bye. Tunggu. Aku mau berenang lagi. Aku mau pergi. Tunggu ya. udah, aku sudah. Jangan tunggu sini. Aku mau berenang lagi. Aku malu. Aku nggak lihat. Aduh, kamu tuh kenapa sih?